Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrari fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hilmu. Bab sekarang akan merangkan tentang hilim atau yang dinamakan dengan sabar. Apa itu hilim? Huwa sifatun tahmilu sahibaha ala tarkil intifa'i mimman aghdabahu ma'a qudratihi ala dhalik. Yang dimaksud ataupun definisi dari hilim ataupun sabar ialah sebuah sifat yang membawa orang yang mempunyai sifat hilim untuk tidak membalas dendam terhadap orang yang menyakitinya ataupun orang yang membuatnya marah, sedangkan orang yang mempunyai sifat hilim tersebut mampu untuk membalasnya. Dalam artian, yang dimaksud dengan hilim yaitu ketika ada seseorang yang menyakiti kita, akan tetapi kita tidak membalas perbuatan tersebut, sedangkan kita mampu untuk membalas hal tersebut, maka itu yang dinamakan hilim. Contohnya, ada seseorang yang mencaci maki kita ataupun menyakiti kita, yang mana hal tersebut membuat kita murka ataupun membuat kita marah, maka ketika kita tidak membalas tersebut, maka itu yang dinamakan hilim ataupun sabar. Wa sababuha rahmatul juhali, dan sabab-sabab hilim ini ada banyak. Salah satunya yaitu rahmatul juhali, berbelas kasih ataupun mengasihi orang-orang yang bodoh. Di sini yang dimaksud dengan al-juhal ini merupakan orang-orang yang menyakiti kita. Di sini dibahasakan dalam kitabnya al-juhal, orang-orang yang bodoh, karena mereka disamakan dengan orang-orang yang bodoh. Nah, salah satu sebab dari hilim ataupun sabar yaitu mengasihi orang-orang yang bodoh ataupun orang-orang yang menyakiti kita. Yang kedua, awit taraffu'i 'anil musyatamati. Yang kedua yaitu menghindari atau tidak mencaci maki orang yang menyakiti kita. Baik orang tersebut menyakiti dengan lisan ataupun perbuatan, maka salah satu sebab keluarnya hilim dari kita yaitu kita tidak mencaci balik orang yang menyakiti kita. Awistihya'i min jazail jawab, ataupun kita malu untuk membalas caci makian orang yang menyakiti kita. Semisal ada orang yang menyakiti kita baik itu dengan perbuatan ataupun ucapan, maka ketika kita merasa malu terhadap orang yang menyakiti kita, maka hal tersebut termasuk dari sebab-sebab hilim. Yang selanjutnya awit tafadduli 'alal musi, yaitu berbuat baik terhadap orang yang menyakiti kita. Nah, ini merupakan salah satu sebab dari hilim juga. Karena ketika orang menyakiti kita, akan tetapi kita berbuat baik kepadanya ataupun membalas dengan pembalasan yang baik, maka orang tersebut akan sungkan terhadap kita dan bahkan orang tersebut tidak akan mengulangi perbuatan buruknya terhadap kita. Oleh karena itu, di sini salah satu sebab dari hilim ataupun sabar yaitu berbuat baik terhadap orang yang berbuat buruk kepada kita. Au ri'ayatu ni'matin sabiqatin, yang selanjutnya sebab-sebab dari hilim yaitu menjaga nikmat yang telah berlalu. Awil makru wa tawaqqu'ul furas, dan yang selanjutnya yaitu mempunyai kesempatan untuk membalasnya akan tetapi dia tidak membalas hal tersebut. Ini merupakan salah satu sebab dari hilim. Mengapa hal-hal yang telah disebutkan di atas menjadi sebab-sebab dari hilim? Wa dzalika li'anna taraffu' 'anil musyatamati min syarafin nafsi wa 'uluwil himmati. Karena orang yang tidak mencaci maki balik terhadap orang yang menyakiti kita itu merupakan sebuah kemuliaan diri dan sebuah cita-cita yang tinggi ataupun keinginan yang tinggi. Oleh karena itu di sini taraffu' 'anil musyatamati merupakan salah satu sebab dari hilim. Wastihya'u min siyanatin nafsi wa kamalil muru'ati, dan yang selanjutnya yaitu
malu untuk membalas caci makian orang lain ini mengapa termasuk dari salah satu sebab hilim? Dikarenakan orang yang malu untuk mencaci maki orang lain ataupun membalas caci makian orang lain merupakan sebuah upaya untuk menjaga diri kita dan juga menjaga muruah kita. Karena ketika kita sudah membalas perbuatan tersebut, maka hal demikian akan menyebabkan permusuhan dan menyebabkan pertikaian di antara kita dan juga di antara orang yang mencaci maki kita. Oleh karena itu di sini al-istihya ataupun malu untuk membalas caci makian ataupun malu untuk caci maki merupakan salah satu upaya untuk menjaga diri dan muruah diri. Wa ri'ayatun ni'matis sabiqatih minal wafa'i. Dan yang selanjutnya yaitu menjaga nikmat yang telah berlalu agar supaya terkatakan orang-orang yang menepati janji. Wal makruh wa tawaqqu'ul furasi minad daha'i. Dan yang selanjutnya, mengapa di sini al makruh tawaqqu'u menjadi salah satu sebab dari hilim ataupun sabar? Dikarenakan orang yang mempunyai kesempatan untuk membalas dendam terhadap orang yang mencaci maki kita ataupun berbuat buruk kepada kita, akan tetapi kita tidak membalasnya, maka orang tersebut merupakan orang-orang yang cerdik. Mengapa sedemikian? Li'anna man dhahara ghadabuhu qalla kaidu. Karena orang-orang yang langsung menampakkan kemarahannya ketika dicaci maki ataupun orang lain berbuat buruk kepadanya, itu merupakan salah satu tanda bahwasanya mereka kecil tipu dayanya ataupun kecerdikannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sanai ala ahli hilmi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana sabda tersebut merupakan sebuah pujian terhadap orang-orang yang memang sabar ataupun mempunyai sifat hilim. Apa sabda Nabi? Innallaha yuhibbul hayyal halima wa yubghidul fahisal badhi. Sesungguhnya Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang hidup yang mempunyai sifat hilim ataupun mempunyai sifat sabar, dan sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang berbuat keji dan orang-orang yang berkata kotor. Nah, ini merupakan salah satu hadis yang mengandung pujian terhadap orang-orang yang hilim ataupun sabar. Hadza minni wal afwa minkum. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.